Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini tentang interaksi sosial dalam berbagai bidang. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. IPS kelas 5. Sudah siap belajar semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Niat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui interaksi sosial dalam bidang sosial budaya, pendidikan, ekonomi maupun politik. Nah, yang pertama yaitu interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makanan. Kebutuhan papan adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, setiap manusia itu berusaha memenuhi semua kebutuhan tersebut. Dengan saling berinteraksi, manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan. Sebagai contoh, buah merupakan makanan kaya serat. Saat kita membutuhkan buah, kita akan membeli buah dahulu di toko atau di pasar. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, kebutuhan jasa di bidang kesehatan, transportasi, dan pelayanan masyarakat, termasuk seperti ojek online itu ya, itu juga merupakan interaksi di bidang ekonomi, yaitu dalam memenuhi kebutuhan jasa. Selanjutnya, interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, interaksi sosial di sini yaitu sosial budaya. Manusia biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Adaptasi tersebut meliputi perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contoh interaksi dalam bidang pendidikan adalah yang terjadi di kelas. Misalnya, siswa mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya yaitu interaksi dalam bidang ekonomi. Keragaman kebutuhan manusia meliputi barang dan jasa. Seperti tadi yang telah Ibu jelaskan ya, dalam bidang ekonomi itu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak luput dari bantuan orang lain atau tidak luput dari interaksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu interaksi dalam bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Interaksi dalam bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah.
Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Intinya, kita hidup itu memerlukan orang lain. Kesimpulannya, setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya interaksi dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan moral. Nah, selanjutnya yaitu interaksi sosial antar daerah. Loh, emang bisa, Bu? Bisa dong. Mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Setiap daerah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh wilayah tersebut. Oleh karena itu, terjalinlah kerjasama antar daerah. Saling membutuhkan ya. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi antar daerah adalah perbedaan potensi fisik dan sosial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi fisik daerah berhubungan dengan kondisi alamnya, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Adapun potensi sosial yaitu berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu potensi fisik. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contoh potensi fisik yaitu suatu wilayah memiliki potensi daerah yang bagus, tetapi daerah tersebut kekurangan tenaga kerja. Di daerah lain terdapat banyak penduduk usia produktif, tetapi lapangan kerja yang tersedia terbatas. Jika sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah tersebut tersedia dengan baik, kedua daerah tersebut dapat dengan mudah saling melengkapi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu contoh potensi sosial. Nah, kalau sosial itu masyarakat itu terdiri dari berbagai etnis, pendidikan, dan kebudayaan ya. Pertumbuhan ekonomi tentunya juga mempengaruhi kondisi daerah tersebut. Perbedaan kondisi penduduk akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja di masyarakat di suatu daerah. Kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut. Nah, jika kegiatan ekonomi terpusat di suatu daerah saja, tentunya akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Terima kasih.